Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andeski Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Yang berbahagia para santri Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Majid Basnas Jawa Tengah, dan saya hormati para pendengar Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJ TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian kitab fikih Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu sholat Jumat. Yaitu bagi para jamaah atau santri yang ingin bertanya nanti bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Bapak Dr. Andeski Haji Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz MAJ Basnas, pendengar Radio Dais dan Radio Gaul, serta pemirsa TV MAJT melalui kanal YouTube. Qala al-muallifu babu sholatil jumu'ati. Bab membahas tentang sholat Jumat. Sholatul Jumu'ati kita biasanya nyebutnya Jum'ah. Yang populer di dalam bahasa Arab itu Jumu'ah. Sholatul Jumu'ati rok'atani. Sholat Jum'ah itu sholat 2 rakaat. Tu'addayani yang ditunaikan fil yaumil ma'rufi, di hari yang sudah tertentu, terkenal. Yusama al-yaum al-jumu'ata, hari yang ma'ruf itu disebut hari Jum'ah. Jum'ah itu satu rumpun dengan kata jama'ah, artinya kumpul. Kenapa lijtima'in nasi? Kenapa disebut hari Jumu'ah? Lijtima'in nasi karena manusia pada kumpul fihi, dalam hari itu, lis-sholati, dalam rangka untuk sholat. Wakila, menurut satu cerita, lijtima'i adama bihawa'a fihi, karena bertemunya nenek moyang kita Adam dan Hawa di hari Jumat. Sholat Jumat itu ditunaikan di waktu zuhri, di waktu zuhur. Ya, waktu zuhur itu perkiraannya antara jam 12 sampai jam 15, selama 3 jam. Tapi waktu zuhur itu bergeser-geser kalau berdasarkan jam WIB. Tapi kalau berdasarkan jam
istiwa ya selalu jam 12 dimulainya. Wal mu'tamadu menurut pendapat yang kuat, yang muktamad, yang diperhitungkan, annaha sholatun mustaqillatun. Sholat Jum'ah itu sholat sendiri, sholat berdiri sendiri maksudnya. Walaisat bukanlah sholat Jumat itu zuhur maksuratan yang diringkas. Jadi menurut kaul mu'tamad, sholat Jumat yang hanya 2 rakaat itu adalah sholat berdiri sendiri. Bukan penggantinya zuhur lalu kemudian diringkas dari 4 menjadi 1, itu bukan. Menurut mu'tamad, tapi ada kaul lain yang menyatakan bahwa Jumat itu zuhrun maksurun, zuhur yang diringkas. Walihada sholatul zuhri, karena itu maka sholat zuhur itu la tughni ma'imkanil jumu'ati, tidak bisa dicukupi ma'imkanil jumu'ati ketika melaksanakan Jumat itu masih mungkin. Idza lam yadik al waktu, ketika waktu itu tidak sempit, tidak merepek. Saya kira penjelasan mengenai ta'rif ini mudah dimengerti karena kita sudah praktek, sudah melaksanakan, dan pelaksanaannya ya seperti teorinya tadi. Fadilatuha, keutamaannya sholat Jum'ah. Ya afdalus sholawatil mafrudoti. Ya sholat Jum'ah itu afdalus sholawati, paling afdolnya sholat al-mafrudoti yang difardukan. Wa jama'atuha, jamaahnya, maksudnya status melakukan sholat Jum'ah itu dengan berjamaah itu afdalul jama'ati, seafdol-afdolnya jamaah. Wa ya min khususiyati hadhil ummati. Salat Jumat itu bagian dari khususiyah. Ya. Kelebihan atau spesifikasinya umat ini. Wa fil hadis, keterangan di dalam hadis, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna ijaz tunibatil kabair. Salat 5 waktu, kemudian salat Jumat, dari salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, begitu juga dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, iku mukaffiratun, bisa melebur lima bainahuna diantaranya. Jadi antara Jumat dengan Jumat atau Ramadan dengan Ramadan. Bisa melebur idaj tunibat al-kabair, ketika orang itu menjauhkan dosa besar. Tapi kalau melakukan dosa besar ya enggak, ini dosa-dosa biasa aja. Wa man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala wa bakkara wa btakara wa masya lam yarkab wa dana minal imami istama'a walam yalgu
Kana lahu bikulli khutwatin amala sanatin, ya, ajru siyamiha wa qiyamiha. Man sapa wonge ghusala membasuh kepala yaumal jum'ati wa tasala dan dia mandi, wa bakkara wa abtakara berangkat pagi-pagi, maksudnya gasi, wa masya walam yarkab, ke masjidnya itu masya berjalan kaki, walam yarkab tidak pakai kendaraan, wadana minal imami, kemudian dia di masjid mendekat dari posisi imam, wastama'a, kemudian dia mendengarkan imam, walam yabhu, dan tidak walam yabhu itu tidak dolanan, serius, khusyuk. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin, maka dia setiap jangkahnya itu amalu sanatin, sama seperti amal 1 tahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, mendapatkan pahala qiyamnya, sholatnya, dan siamnya, puasanya. Maksudnya pahalanya besar sekali. Niku fadilahipun sholat Jum'ah. Ingkang kaping 3, sanatu fardiyatiha, tahun diwajibkannya sholat Jum'ah. Sebetulnya furidat sholat Jum'ah itu difardukan bimakkata, di Mekah, Lailatul Isra, pada malam Isra, wal Mi'raj, dan Mi'raj. Malam Isra Mi'raj itu kan mewajibkan sholat 5 waktu. Nah, Jumat itu ada di dalamnya. Jadi kewajibannya pada waktu di Mekah sebelum hijrah. Wa awaluman sholaha, sedangkan orang yang paling awal menjalankan sholat, pertama kali melakukan sholat Jum'ah, yaitu As'ad bin Zurarah. Namanya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, ma'a Mus'ab bin Umair, bersama dengan Mus'ab bin Umair. Di mana dilakukan nahiyata Quba'a, di pelataran Masjid bil Madinati, di Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Jadi pertama kali diwajibkan waktu masih di Mekah, malam Isra Mi'raj. Tapi tidak bisa melakukan itu, belum bisa dipraktekkan. Dipraktekkan setelah di Madinah. Walam yusolliha, belum melakukan sholat Jum'ah, sopoan Nabiyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Makkah, di Makkah. Kenapa li adamita makunihi minha? Karena tidak ada kemungkinan, belum memungkinkan minha untuk menjalankan sholat Jum'ah. Likaunil muslimina, karena kondisi umat Islam mustahfina, istighfaf itu masih lemah. Jadi untuk menjalankan sholat Jum'ah yang terbuka, yang mengumpulkan orang banyak itu masih belum bisa dilakukan, belum mungkin dilakukan. Nah, jadi yang bisa kita pahami bahwa Nabi saja dalam mempraktekkan perintah Allah itu mengalami penundaan, mengalami tadrij, bertahap, kose.
Sudah ada pertanyaan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Yai. Saya ingin bertanya tentang sholat jamak. Jadi ada seorang musafir yang berpergian pada jam 6 pagi di hari Jumat. Perginya itu dari Semarang ke Banyuwangi menggunakan mobil pribadi. Akan tetapi sampai ketika sudah memasuki waktu sholat Jumat, si musafir tersebut baru sampai di Surabaya. Apakah musafir tersebut melakukan sholat Jumat atau tetap menjamak di Banyuwangi? Sekian. Ini pertanyaannya terlalu gasik. Sebentar lagi saya akan membacakan syurutu wujubil jumu'ati, syarat wajib menunaikan sholat Jum'ah. Salah satu syaratnya banyak. Salah satu syaratnya itu al-iqamatu, mukim. Dalam fikih itu ada mukim, artinya itu penduduk setempat. Ada musafir, orang yang dalam perjalanan. Ada mustautin, orang yang dalam perjalanan tapi dia rencananya lama. Seperti mahasiswa Kudus, nggak tahu aslinya dari mana. Manggoni Kudus itu kan sebetulnya bukan orang Kudus. Ya orang mana aslinya Jepara, ya, tapi dia mau tinggal lama di situ, lebih dari 4 hari. Itu namanya mustautin. Begitu juga mahasiswa Kudus, aslinya dari mana, indekos di Kudus, sekarang indekos di Semarang. Rencananya 1 bulan, ini namanya mustautin. Nah, jadi musafir itu termasuk tidak wajib sholat Jum'ah. Karena dia musafir. Yang wajib itu adalah al-mukim, iqomah. Dan yang kedua, mustautin. Nah, musafir itu orang yang bepergian yang perjalanannya itu sampai marhalata ini, kira-kira 84 km. Cuma hati-hati, jangan kemudian menyimpulkan, oh berarti aku orang wajib sholat. Bukan, tidak wajib Jumatan. Lah wajibnya apa? Ya sholat zuhur. Belum. Kalau bawa mobil sendiri ya enak Jumatan. Enak Jumatannya apa ya? Ngalami di masjid lain, ngalami mendengarkan khutbah di daerah lain, sholatnya rong rakaat tok. Sampai kan biasanya hitungan toh 4 rakaat, kalau rakaat ya mending rong rakaat wae. Ya, sekarang akan saya baca syurutu wujubil jumu'ati sab'atun. Syarat wajibnya melaksanakan sholat Jumat itu ada 7 syarat. Pertama, al-islamu. Wala tajibu alal kafiri al-asliyi. Wala tajibu maka ora wajib apa sholat Jumat alal kafiri ngatasi wong kafir al-asliyi yang asli. Kafir orisinil. Watajibu alal murtaddi, wajib kepada orang murtad. Murtad itu bukan kafir asli, aslinya Islam kemudian keluar. Wayakdiha zuhron, maka orang yang murtad itu wajib mengqodoknya dalam bentuk sholat zuhur. Idza roja'a ilal Islam, ketika dia rujuk kembali ke Islam. Ingkang kaping kali syarat wajibipun sholat Jum'ah gimenika al-bulughu, baleg.
Baligh itu artinya dewasa menurut ukuran fikih, beda dengan dewasa menurut ukuran perdata. Perdata itu dewasa itu bisa sampai 18 tahun. Di Indonesia saja orang 17 tahun sudah mulai dapat KTP. Nah, tapi kalau Islam bisa lebih kasih dulu gitu. Karena tanda baligh itu pertama, kalau semata-mata usia itu 15, kalau bukan usia karena ada peristiwa biologis, misalnya menstruasi bagi perempuan, atau ihtilam bagi laki-laki, meskipun belum sampai 15 tahun, itu sudah belum. Fala tajibu ala sobiyi, maka sholat Jumat tidak wajib ala sobiyi kepada atau bagi anak kecil, watasihu minhu, tapi sah sholatnya itu. Ini jangan bingung ya, ini sederhana. Jadi sholatnya sah, tapi dia nggak wajib. Ya, sama seperti anak kecil sekolah ningdi. Ya, sebetulnya anak kecil itu belum wajib sekolah, tapi kalau sekolah ya boleh. Idza kana mumayyizan, tapi kalau dia statusnya sobi yang mumayyiz. Mumayyiz itu sebaiknya ini dikaji melalui pendekatan ilmu kejiwaan atau ilmu psikologi. Mumayyiz kuwi opo? Kalau Pak Yai di pondok di dalam membaca kitab-kitab fikih itu mumayyiz itu iso mbedake. Mayyaza yumayyizu mumayyizun, orang anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Al-aklu, syarat yang ketiga berakal sehat, wala tajibu alal majnuni, maka sholat Jumat tidak wajib bagi orang majnun. Wala tasihhu minhu. Nah, ini bedanya, kalau sobi, mumayyiz, tidak wajib tapi sah. Tapi kalau majnun, ya tidak wajib, ya tidak sah. Al-hurriyatu, orang merdeka. Ini bahasnya angel zaman sekarang tuh merdeka itu apa? Yalal waton ini merdeka. Wala tajibu alal abdi, hamba sahaya. Walau muba'adon, senajano hamba sahaya muba'ad atau mukataban atau mukatab. Tapi watasihku minhum. Sholat Jumatnya sah dilakukan oleh mereka orang yang tidak merdeka. Az-zukuratu, sing wajib meneh wong lanang, zukurah, zakar. Fala tajibu alal mar'ati, maka tidak wajib apa sholat Jumat alal mar'ati ngatasi wong wedok. Wala alal khunsa, begitu juga tidak wajib bagi orang khunsa. Khunsa itu artinya yang gampang banci, tapi banci itu di dalam praktek kehidupan sosial itu macam-macam. Ada yang banci asli. Banci asli itu biasanya ditandai dengan kelaminnya nggak jelas. Sepertinya ada kelamin wedok, ada kelamin lanang. Perilakunya ya terus menjadi tidak jelas. Itu banci asli khunsa. Tetapi sekarang ini ada banci yang karena pergaulan. Ya, banci karena pergaulan. Ini bahaya ini. Dalam penelitiannya Profesor Dadang Hawari, ahli psikologi Islam, orang-orang waria itu yang 35% itu asli, tapi yang 65% itu pengaruh pergaulan. Jadi karena pergaulan lalu kemudian menjadi banci. Ya, ada banci itu wong lanang berperilaku wedok, cintanya ya sama orang
laki-laki. Ada wong wedok berperilaku lanang, cintanya sama wedok. Jadi dia berlagak sebagai laki-laki. Apa itu ada gay, ada sebentar. Lupa namanya saya. Sering saya sebut toh. Sering saya sebut dan itu ada fatwanya Majelis Ulama Indonesia. Kalau orang banci asli itu boleh melakukan transgender, operasi kelamin. Yang dominan mana? Yang dominan itu yang kelamin laki-laki ya kelamin perempuannya dihapus. LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT. Tapi kalau orang biasa, kelaminnya ya satu, cuma perilakunya saja yang dia kemayu, lalu dilakukan operasi, ini tidak boleh. Ini kelainan. Kelainan itu penyakit. Penyakit itu langkahnya diobati, bukan kemudian dioperasi. Tapi kalau kelaminnya tidak jelas atau kelaminnya dua, itu bukan penyakit ya, memang itu takdir. Nah, nanti fungsi operasi itu untuk memperjelas. Nah, belok ke sana pembicaraan saya karena memang sekarang itu menguat gitu ya. Khunsa itu menguat. Kalau orang sudah terjerat dalam pergaulan waria atau LGBT, ini susah keluarnya. Itu kira-kira kayak orang terperangkap kenakalan narkoba, metune angel, ucule angel. Kok nek wis ucul dincer terus supaya bisa rujuk ila LGBT, rujuk ila narkoba. Karena narkoba itu butuh kawan. Mereka ingin melakukan pemasaran. Kalau wong itu mari, narkobanya itu tobat, mereka bisnisnya mampet, hilang. Karena ini ada unsur bisnisnya, ya banyak pihak yang menikmati, ikut memanfaatkan, termasuk pejabatnya, aparatnya. Duitnya gede loh itu. Dengan gaji saya pensiun atau bisnis narkoba itu jadi perantara saja, itu bisa mendatangkan rezeki yang syarat yang keenam, as-sihhatu, sehat. Sehat, orangnya tidak dalam keadaan sakit, fala tajibu, maka tidak wajib sholat Jum'ah, alal maridi tumerape wong kang sakit, alladzi yasyukku alaihi al-hudur. Ya, orang yang sakit yang kesulitan untuk hadir. Ya, hadir di masjid maksudnya. Kama syakotil masyi fil matori, misalnya untuk bisa berjalan di dalam suasana hujan. Saya ulang, as-sihhatu fala tajibu alal marid alladzi yasukku alaihi al-khudur.
Jadi orang lagi sakit ini tidak wajib Jumatan itu ukurannya kalau dia tidak bisa hadir. Ya, ukurannya kalau dia tidak bisa hadir. Tidak bisanya itu artinya kalau hadir itu mendatangkan masyaqqah. Yang sering saya ulang-ulang supaya memahami masyaqqah ini tidak keliru, tidak tertukar. Halangan untuk melakukan kewajiban itu ada yang namanya ad-darurah, darurat. Darurat itu nggak bisa dihindari. Kalau orang memaksakan diri terancam jiwanya. Ini namanya ad-darurah, doror. Yang kedua, al-masyaqqah, sulit. Tapi orang pada dasarnya bisa sebetulnya. Cuma repot banget, masyaqqah. Repot banget, berat banget. Kalau dipaksakan ya bisa jadi nanti ada datang masalah kesehatannya. Yang ketiga, at-ta'assur. Berat, ya enggak darurat, enggak masyaqqah, tapi abot. Nah, yang abot ini enggak ada keringanan. Karena pada dasarnya kewajiban itu semuanya abot. Salat ya abot, poso ya berat, haji pemeneh sangune kudu akeh. Zakat eman-eman abot. Jadi itu al-usr. Bahwa berat melakukannya itu bukan berarti masyaqqah. Apalagi darurah. Yang darurah itu bisa bergeser hukum wajibnya menjadi tidak wajib. Yang masyaqqah itu bisa bergeser dengan hukum rukhsah pengganti. Kalau orang yang tidak sehat atau marid itu faidha hadara, dia sudah hadir ba'da zawali sesudah waktu zuhur zawal, fala tajuzu maka tidak dibolehkan bagi dia lahu al-insirafu pulang. Jadi wong sakit ya, sudah kadung datang ke masjid, sudah zawal, sudah waktunya sholat Jumat, itu tidak boleh pulang. Aku tak pulang loro kok. Nah, soalnya bisa noneng tempat. Kan sakit yang bisa membuat dia tidak wajib Jumatan itu kan ada kerepotan untuk datang. Lalu wis tekan masjid dong. Ila idza syaqqa alaihi al-intidhar, kecuali kalau dengan menunggu imam, menunggu khutbah itu syaqqa, datang masyaqqah yang lain, masyaqqatan sadidatan, masyaqqah yang berat, latuh tamalu yang tidak bisa ditanggung. Ya ini karena sifatnya individual, ya tergantung kejujuran. Orang itu jujur enggak merasa masyaqqah. Nah ini yang ketujuh yang tadi ditanyakan oleh Mas ini, al-iqamatu mukim. Fala tajibu alal musafiri, maka tidak wajib sholat Jumat ingatase wong musafir. Wa tajibu alal mustaudini, tetapi wajib bagi orang yang mustautin mimbabi aula, itu ya dari bab tentang bab aula, jadi aula lebih utama, mustautin. Sudah? Ada pertanyaan lagi?
Wonten. Dari pendengar atas nama Zainal, izin bertanya Pak Yai, ketika ketinggalan rokaat sholat Jumat dan berjumpa di sujud dari rokaat akhir, apakah boleh berubah niat, langsung niat sholat duhur, ataukah melanjutkan sholat Jumat dengan menambah kekurangan 2 rokaat tadi? Minta penjelasannya Pak Yai. Jamaah sholat Jum'ah masbuk, dia datang terlambat. Rumusnya dalam mazhab Syafi'i itu, sholat Jum'ah itu wajib jamaahnya minimal 1 rokaat. Jadi kalau ketinggalan 1 rokaat, tinggal rokaat kedua, sholat Jum'ah makmum, nanti tinggal nambah 1. Tapi kalau kurang dari 1 rokaat, datang imam sudah sujud atau sudah tasyahud, maka dia berarti makmumnya mengikuti imamahnya itu hanya kurang minus dari 1 rokaat. Kalau kurang dari 1 rokaat, maka begitu imam salam, melanjutkannya seperti zuhur, 4 rokaat. Ya, gitu ya. Jadi rumusnya itu wajibnya 1 rokaat minimal. Itu kalau dia masbuk. Ya, tapi saran saya yang sholat Jumat itu sampai telat. Jumatan kok telat sholatnya. Padahal Jumatan kalau di kampung itu ada bedug pertama itu jam 11. Apa jenengae? Yang kedua ada bedug zuhur jam 12. Ada azan. Ada khutbataini. Bagus. Wis dawa. Ada iqomah. Komat. Nah, itu kalau dikumpulkan tuh kira-kira wis 11 ke 12 sudah 1 jam, ya antara azan khutbah iqomah itu kira-kira minimal itu ada 20 sampai 25 menit. Ya saran saya ojo telat Jumatan. Tadi kan sudah saya bacakan ada 1 hadis, kalau dia mandi, dia kasih, maka dia akan mendapatkan pengampunan dan akan mendapatkan fadilah yang utama yang kuat. Sonten malih? Watajibul wajib apal jumu'atu salat Jumat alaman ing atase wong samia kang krungu sapa man samia al azana ing azan. Ya, azannya siapa? Azannya muadzin. Min torfil qaryati, dari pinggir kampung, dari pinggir desa, awil baldati atau pinggir desa, mimma yali al balada alladzi tuqamu fihi al jumu'ah, itu negeri atau desa yang berdekatan, berhimpitan dengan desa yang diselenggarakan sholat Jum'ah. Maka ma'asukuni rihi, pada saat angin itu tenang, wasauti juga tenang, tidak ada kebisingan. Jadi dulu itu azan itu dikumandangkan dari masjid. Zaman dulu ketika belum ada pengeras suara, maka azan itu dilakukan di menara. Maka akhirnya masjid itu ada menaranya sampai sekarang. Tapi sebetulnya menara itu dulu untuk azan, supaya orang-orang yang ada di sekeliling masjid itu mendengar. Nah, menaranya masih dilestarikan. Tapi sekarang ini azan bisa dikumandangkan lewat HP. Ya enggak? Asal punya aplikasinya nanti azan.
Jadi tidak perlu mendengarkan azan dari muadzin. Wis zuhur ge. Zuhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Ada HP. Lalu ada lagi sekarang ini masjid itu berdekatan antara satu masjid dengan masjid lain. Nah, di kota apa itu? Pulau Lombok itu kota Mataram itu sebutannya kota 1000 masjid karena masjidnya itu jarak dekat masjid, jarak dekat masjid, jarak dekat masjid. Di kota Semarang ini sudah merasakan itu. Ya. Kita sudah merasakan satu RW aja kadang-kadang ada 2-3 masjid sehingga kumandang azan itu gampang terdengar. Ada HP, ada masjid. Ada apa lagi? Informasi yang lain. Kamu bisa pasang apa? Bukan pasang azan, tapi bukan aplikasi azan, tapi pasang apa itu program. Nanti setiap acara penting itu ada panggilan HP. Masailun fima taqaddam. Ada beberapa problem. Satu, lau hadara jami'uman. Kalau sekian banyak orang itu telah hadir, tapi orang ini sebetulnya la talzamuhumul jum'atu, orang yang tidak wajib Jum'ah. Siapa yang tidak wajib Jum'ah? Perempuan misalnya. Hadir ba'da zawali, sesudah zawal. Jadi wis zuhur, wis azan, dia sudah hadir, tapi dia tidak wajib. Fayajuzu lahumul insiraf. Maka bagi mereka boleh, ya juzu boleh, lahum al insiraf, bubar, pulang. Malam yuhrimu bisolati, selama imam belum takbiratul ikhram. Tapi kalau sudah kadung takbiratul ikhram, ya jangan. Pun 2 menit lagi. Tundabu al jamaatu fi sholati zuhri lil ma'zurin anil jum'ati wa yufunaha in khafiya uzruhum. Tundabu disunahkan al jamaatu jamaah fi sholati zuhri, sholat zuhur lil ma'zurina, orang-orang yang berhalangan uzur anil jum'ati, sholat jum'ah. Wa yufunaha, tetapi sholatnya itu umpet-umpetan, ojo terang-terangan. In khafiya uzruhum. Jadi kalau ada orang uzur karena musafir misalnya atau karena sebab lain, dia tidak Jumatan, lalu dia menjalankan bareng-bareng sholat zuhur. Itu disunahkan oleh sholat zuhur itu ojo terang-terangan. Lah nanti orang akan bertanya-tanya, lu ki ana model Jumatan ngene. Nah. Yang ketiga, la yasihu li ghairil ma'dzur, tidak sah bagi orang yang tidak punya uzur ayu harima bizuhri, bertakbiratul ikhram dengan niat zuhur qabla salamil imami, sebelum imamnya salam min sholatil jum'ati. Jadi kalau ada sholat Jum'ah
Orang datang tidak akan sholat Jum'ah, karena udah telat, dia mau sholat zuhur. Maka imam yang sedang imami sholat itu ditunggu sampai dia salam, baru sholat. Nah, kalau masih ada Jumatan, lalu ada sholat zuhur, wah ini kacau. Ya, ini kacau. Jadi biar sholatnya dirampungkan dulu sholat Jum'ahnya. Sama seperti kalau kita melakukan perjalanan, mengikuti sholat Jum'ah di jalan, tapi sekaligus juga akan niat jamak. Maka oleh ngelakoni sholat jamak itu nunggu imame salam baru jamak. Begitu karena waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.